Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep mie ayam abang-abang. Ini resepnya gampang banget, rasanya enak banget. Pokoknya di video ini akan aku kasih tahu resep yang benar-benar selengkap-lengkapnya untuk bikin mie ayam abang-abang. Selain Flavis bisa maam sendiri di rumah, nanti juga bisa Flavis jual ya. Nah ini aku beli mie khusus mie ayam. Ini aku tadi beli sebanyak 1,5 kilogram. Nah mie ini akan aku bagi menjadi 18 mangkuk atau 18 porsi ya. 1,5 kilo jadi 18 porsi. Nah ini pertama-tama kita akan bikin ayamnya terlebih dahulu ya. Ini nanti untuk bikin toppingnya. Nah ini kita siapkan dada ayam. Ini aku pakai sebanyak 1 kilogram. Tulangnya diambil, kita hanya ambil bagian dagingnya aja. Kemudian ini dagingnya akan kita potong-potong. Potong-potongnya sesuai dengan selera Flavis, mau kecil-kecil banget juga boleh, mau agak besar juga boleh, tergantung seleranya Flavis aja. Ini aku potong yang ukuran sedang aja. Nah ini kalau sudah dipotong-potong semuanya, kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya praktis banget. Di sini kita siapkan ada bawang bombay 1 dan juga ada bawang putih kurang lebih 8 sampai 10. Nah, ini akan kita potong kotak-kotak atau Flavis juga bisa cincang ya kalau mau. Setelah bawang bombaynya sudah kita potong, kemudian kita akan cincang bawang putihnya. Setelah bawang putihnya kita cincang, setelah ini kita langsung aja siapkan wajan untuk memasak. Di sini aku menggunakan wajan atau wokpan, aku pakai dari Revan, mereknya Revan. Nanti kalau misalnya Flavis mau beli, linknya aku taruh di deskripsi box. Kemudian di sini kita siapkan minyak secukupnya. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bawang putih dan juga bawang bombaynya. Kemudian kita akan tumis. Dan di sini Flavis nggak usah khawatir karena wajan atau wokpan ini dari Revan ini anti lengket, jadi Flavis bisa masaknya lebih hemat minyak. Nanti kalau Flavis mau beli, linknya aku taruh di deskripsi box ya. Kemudian kalau bawang bombaynya dan bawang putih sudah harum, kita akan masukkan ayamnya. Nah, kita akan aduk-aduk sampai nanti ayamnya berubah warna pucat kayak gini. Nah, kalau sudah pucat, baru kita akan tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Di sini ada garam, kemudian ada gula pasir, kemudian di sini kita pakai kecap manis. Selain ada kecap manis, di sini kita akan pakai saus tiram. Kemudian setelah ini kita masukkan kecap asin, kemudian kita aduk-aduk. Oh ya Flavis, tadi aku lupa belum masukkan merica, ini kita tambahkan merica ya. Kemudian setelah ini kita masukkan air. Setelah air masuk, kita aduk-aduk. Kemudian kalau misalnya sudah mendidih seperti ini, kita akan kecilkan apinya. Dan kita akan masak sampai nanti kuahnya susut dan hampir asat, tapi jangan sampai asat banget ya, jadi biar ada sedikit kuahnya. Kemudian setelah ini kita akan siapkan mangkuk dan kita akan taruh mangkuk. Dan ini hasilnya ayamnya untuk toppingnya nanti. Selain ada ayam, untuk toppingnya nanti juga aku akan tambahkan. Di sini ada sawi atau caisim yang sudah aku rebus. Kemudian di sini juga aku tambahkan toge, ini juga sudah aku rebus. Kemudian di sini ada daun bawang yang sudah dipotong-potong dan ada sambal rebus. Kemudian di sini kita pakai saus sambal ya. Nah, setelah ini kita akan siapkan untuk bahan minyaknya. Di sini kita pakai minyaknya, ini 200 ml. Kemudian ada bawang putih, ini kurang lebih 10, nggak usah dikupas ya. Kemudian ada bawang bombay, ini 1, ini dipotong-potong. Kemudian ini kita pakai kulit ayam sebanyak 200 gram. Ini penting kulit ayamnya ya, jadi wajib untuk disertakan. Kemudian kita siapkan wajan, ini wajannya juga aku pakai dari Revan ya.
Kemudian kita masukkan minyaknya. Setelah minyak masuk, kita masukkan kulit ayamnya. Kemudian kita akan masukkan bawang putih dan juga bawang bombaynya. Nah, ini akan kita masak. Apinya nggak usah besar-besar, sedang aja. Kemudian kita akan tunggu sampai nanti semua bahan sudah agak mengering dan agak coklat kayak gini. Ini tandanya sudah selesai dimasak. Ini akan kita buang ya ampasnya dan kita hanya pakai minyaknya. Nah, ini minyaknya sudah disaring. Nah, ini aku siapkan lagi untuk bahan untuk bikin mie-nya. Selain ada minyak, di sini ada merica bubuk, kemudian di sini ada garam, ada kecap asin dan juga ada micin. Nah, setelah ini kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan bahan kuahnya. Untuk bahan kuahnya di sini aku pakai air sebanyak 1,5 liter, kemudian kita akan pakai balungan ayam. Kemudian kita akan tutup. Kalau misalnya sudah mendidih dan kira-kira sudah mateng, kita akan masukkan merica bubuk, garam, kemudian di sini kita pakai kaldu ayam bubuk. Setelah ini aku mau tambahkan bakso. Ini aku pakai bakso ayam, tapi juga bisa pakai bakso sapi. Ini baksonya tadi aku beli di pasar yang dalam kemasan, jadi praktis tinggal cemplungin aja. Kemudian kita masak sampai nanti baksonya mateng. Kalau mateng itu udah mumbul, berarti udah mateng. Kemudian kalau misalnya sudah siap angkat, kita akan masukkan daun bawang dan juga daun seledri yang sudah tadi kita potong-potong. Ini karena mau aku sekalian makan, sekaligus makan, jadi aku cemplungin semua jadi satu. Kalau misalnya Flavis mau untuk jualan, nyemplungin baksonya atau daun bawang seledrinya pada saat orang mau makan. Nah, setelah ini kita akan siapkan mangkuk dan kita akan taruh bumbu-bumbu tadi untuk membuat mie-nya ya. Di sini kita kasih sejumput merica, kemudian sejumput garam. Kemudian di sini kita pakai micin sejumput aja. Ini sesuai dengan selera ya. Kalau Flavis mau pakai micin boleh, enggak juga enggak apa-apa. Enggak pakai micin juga rasanya udah enak banget. Kemudian setelah ini kita tambahkan kecap asin. Kecap asinnya juga sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Setelah ini kita akan masukkan minyak bawangnya yang tadi sudah kita bikin pakai kulit ayam, pakai bawang bombay dan bawang putih. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, setelah ini baru tahap berikutnya kita akan rebus mie-nya. Pastikan sebelum merebus airnya sudah harus benar-benar mendidih terlebih dahulu dan kita pakai air yang banyak. Dan masukin mie-nya itu satu porsi Flavis, jadi jangan sekaligus, nanti dia gembel. Kalau sudah mateng, kita akan letakkan dalam mangkuk dan kita akan aduk-aduk. Nah, ini penting untuk rebus mie-nya itu nggak usah lama-lama, sebentar aja dia udah mateng. Kemudian kita akan rebus satu persatu. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi. Kita akan lakukan semua sampai nanti mangkoknya terisi mie. Nah, setelah ini baru kita akan isi dengan toppingnya. Ini ayamnya tadi sudah kita masak, kita taruh di atasnya. Kemudian selain ada ayam, di sini kita akan pakai togenya. Kemudian setelah ini kita akan taruh cesim atau sawi hijaunya. Kemudian kita akan taruh saus dan sambalnya. Nah, untuk terakhir di sini kita akan masukkan bakso dan kuahnya. Dan ini aku campur kuahnya ya. Bagi Flavis yang nggak suka mie ayam yang basah, boleh bakso sama kuahnya dipisah. Ini mie ayamnya sudah jadi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau ngasih resep mie ayam. Ternyata bikin mie ayam itu gampang banget loh. Kalian juga pasti bisa bikinnya sendiri di rumah.
Di sini aku siapkan mie basah sebanyak 1 kilogram, ini untuk 10 porsi ya. Kemudian nanti kita tambahkan bahan lainnya, ini adalah sawi, kurang lebih 3 batang. Sawi nggak boleh ketinggalan kalau kita bikin mie ayam ya. Kemudian potong-potong, setelah itu kita sisihkan dulu dan kita akan buat minyaknya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat minyaknya pertama-tama siapkan dulu bawang bombay setengah, ini karena ukuran besar jadi aku pakai setengah aja. Kemudian dipotong, dan ada bawang putih, tapi bawang putihnya nggak boleh dikupas ya, masih ada kulitnya, dan kita belah aja menjadi 2. Tapi sebelum kita belah dicuci dulu sampai bersih ya. Kemudian tambahkan lagi dada ayam sebanyak 50 gram, tapi kalau mau lebih gurih lagi boleh pakai kulit ayamnya. Nah, setelah ini siapkan minyak sebanyak 200 ml. Kalau sudah panas masukkan ayam, bawang bombay, dan juga bawang putihnya. Nah, Flavis kayak masih heran banget kan, kenapa sih kulitnya nggak dikupas gitu. Ini nanti akan memberikan rasa yang wangi dan enak banget deh pokoknya. Apalagi kalau mau lebih gurih lagi boleh tambahkan kulit ayam. Nah, kalau sudah selesai digoreng seperti ini, disaring, dan kemudian ini minyaknya yang akan kita pakai untuk bikin mie ayam ya. Nah, setelah tadi selesai bikin minyaknya, sekarang saatnya bikin ayamnya. Ini ayamnya nanti akan kita letakkan di atas mie-nya. Pertama-tama siapkan dulu dada ayam sebanyak 300 gram ya. Kemudian dipotong kotak-kotak seperti ini. Kalau sudah, kita sisihkan dulu dan kita siapkan bahan lainnya. Di sini aku siapkan jamur sebanyak 100 gram ya, kemudian dipotong tipis-tipis seperti ini. Kalau sudah, kita sisihkan dulu dan kita siapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbu rajangnya di sini aku pakai bawang bombay 1 buah aja, kemudian dipotong kotak-kotak kecil-kecil kayak gini ya. Nah, kalau sudah, nanti kita singkirkan dulu. Kita siapkan bumbu lainnya. Nah, di sini ada bawang putih sebanyak 3 siung. Kemudian digeprek aja, terus habis itu dicop sedikit kayak gini. Nah, kalau sudah, kita langsung tumis aja bawang putihnya. Siapkan wajan dan minyak secukupnya untuk menumis ya. Kalau sudah panas, masukkan bawang putihnya, kemudian bawang bombaynya. Nah, kita akan tumis sebentar sampai nanti berbau harum dan sedikit layu ya, tapi nggak usah layu-layu banget. Kalau sudah, masukkan ayamnya dan juga jamurnya. Kalau sudah, kita aduk rata. Kita aduk sampai nanti ayamnya menjadi pucat ya, atau warnanya menjadi putih. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sudah, masukkan saus tiram sebanyak 2 sendok makan. Kemudian kecap manis sebanyak 6 sendok makan. Kemudian ada gula pasir sebanyak setengah sendok makan, garam setengah sendok teh, dan kecap asin sebanyak 1 sendok makan. Nah, di sini kecap asinnya merek Likumki ya. Ini enak banget loh. Aku suka banget sama merek ini karena rasanya itu enak deh pokoknya. Kalau sudah semuanya masuk, aduk-aduk sebentar, kemudian masukkan lagi air sebanyak 200 ml dan tutup. Kita akan tunggu sampai nanti airnya hampir asat. Nah, kurang lebih kayak gini Flavis. Kalau sudah seperti ini, siapkan minyak wijen sebanyak 1,5 sendok makan. Di sini juga aku pakai minyak wijennya yang merek Likumki, sama seperti kecap asinnya. Pokoknya aku jatuh cinta banget sama merek ini karena rasanya itu enak dan strong. Nah, ini sudah matang, kita sisihkan. Ayamnya sudah dibuat, sekarang bikin kuahnya ya. Untuk bikin kuahnya, siapkan air sebanyak 1 liter. Kemudian airnya akan kita rebus sampai nanti mendidih. Kalau misalnya sudah mendidih, tambahkan lagi chicken powder atau kaldu ayam bubuk sebanyak 2 sendok teh dan 1 sendok teh garam. Setelah itu kalau mau tambahkan bakso juga boleh. Di sini aku pakai baksonya sekitar 20 biji. 20 butir maksudnya. Nah, kita akan masak lagi sampai nanti mendidih seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya sudah matang. Nah, habis ini kita sisihkan dulu dan kita akan siap untuk membuat sambalnya. Untuk bikin sambalnya juga gampang banget. Siapkan air sebanyak kurang lebih 300 ml. Kemudian cabai rawit hijau, cabai rawit merah, tapi batangnya nggak boleh dibuang ya, supaya nanti ketika sudah selesai dimasak dan di blender nanti hasilnya jadi kayak puket. Nek wong Jawa ngomongnya bleket-eket gitu loh. Itu nanti rasanya akan lebih sedap deh pokoknya. Kalau sudah selesai direbus,
langsung di blender aja ataupun pakai ulekan juga nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita siap meracik mie-nya. Nah, di sini sudah aku siapkan semuanya. Ada minyak, ini tadi minyak yang kita buat ya. Kemudian ada kecap asin, ada merica bubuk, dan ada garam. Nah, caranya kita ambil sedikit garam, kurang lebih secumput aja. Nah, setelah itu mericanya juga secumput aja. Kecap asinnya sebanyak 2 sendok teh. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa juga boleh, biar lebih gurih lagi. Nah, untuk minyaknya pakai 4 sendok teh ya. Kalau semuanya sudah masuk, nanti kita akan aduk. Nah, setelah ini baru kita akan masak mie-nya. Untuk masak mie-nya siapkan dulu air di panci yang sudah mendidih. Kemudian kita akan masak, tapi ingat ya, memasak mie-nya itu mie-nya harus dibuka dulu seperti ini, baru dicemplungin ke dalam air. Dan masaknya juga nggak boleh lama-lama ya. Sebentar aja, aduk-aduk sebentar, habis itu angkat. Kalau sudah selesai seperti ini, masukkan ke dalam mangkuk yang sudah tadi kita racik dengan bumbu-bumbu. Setelah ini aduk sebentar. Kalau sudah rata, nanti kita akan rebus sawinya biar lebih komplit lagi. Nah, untuk merebus sawinya kita masih pakai panci yang sama untuk merebus mie tadi. Merebusnya juga sebentar aja. Nah, kita angkat, nah taruh di atas mie yang sudah tadi kita rebus dan campur dengan bumbu-bumbu. Setelah itu masukkan ayam yang tadi sudah kita buat ya. Nah, setelah ini untuk kuahnya siapkan merica sedikit dan juga ada daun bawang yang sudah dipotong-potong. Kemudian ambil kuah dan juga baksonya. Kalau mau pakai pangsit juga boleh biar lebih enak lagi. Nah, semuanya sudah siap. Sekarang saatnya sajikan di meja. Nah, ini mie-nya, kemudian kuah baksonya, dan gak ketinggalan cabenya. Nah, ini yang aku maksud, cabenya tuh nanti jadi kayak kental, buket, bleket-bleket gitu. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Dapur Flavikasi mau ngasih resep masakan mie Hokkien. Pokoknya bikinnya gampang banget. Pertama-tama siapkan dulu mie basah sebanyak 400 gram ya. Kemudian ada fish cake, boleh diganti dengan bakso, ada udang, dan juga ada tauge. Nah, setelah ini kita siapkan bahan lainnya. Ada daun bawang sebanyak 1 batang. Kemudian potongnya agak panjang-panjang aja ya, seperti ini. Kalau sudah, kita singkirkan dulu, kita siapkan bumbu-bumbu lainnya. Di sini ada bawang putih. Kemudian bawang putihnya digeprek, terus dicop gitu aja. Nggak usah halus-halus, kayak gini aja udah cukup. Kemudian tambahkan lagi bawang merah. Nah, bawang merahnya cukup diiris-iris aja. Nah, gampang banget kan? Jadi kali ini Flavikasi nggak ngulek-ngulek untuk masaknya. Kalau sudah, sekarang kita siap untuk memasaknya. Siapkan minyak dan wajan. Kalau minyaknya sudah panas, nah pertama kali masukkan dulu udangnya. Kita akan masak sampai nanti berubah warna. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah, masukkan fish cake-nya. Boleh juga diganti dengan bakso ya. Aduk-aduk sebentar. Kemudian kalau sudah, singkirkan dulu. Masukkan telurnya. Nah, telurnya diorak-arik aja seperti ini. Kalau nanti semua bahan ini sudah matang seperti ini, kita singkirkan dulu. Kemudian kita akan tumis bawang merah dan juga bawang putihnya. Nah, kita tumis sampai layu. Kalau sudah layu dan berbau harum, campurkan semua bahan menjadi satu seperti ini ya. Kalau sudah tercampur rata, sekarang saatnya masukkan mie-nya. Kemudian kita tambahkan bumbu lainnya. Ada garam setengah sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, kemudian kecap manis sebanyak 3 sendok makan, kemudian saus tiram sebanyak 1 sendok makan aja, kemudian ada kecap asin 1 sendok makan, dan juga ada kecap Inggris sebanyak 1 sendok makan juga. Yang nggak ketinggalan nih biar aromanya harum, yaitu minyak wijen 1 sendok makan juga. Kalau sudah semua bahan masuk, kita akan masak dengan api yang sangat panas dan masaknya cepat ya. Kalau sudah tercampur rata seperti ini dan sudah hampir matang, masukkan toge dan juga daun bawangnya.
Nah, kita akan masak lagi, kita akan aduk cepat, apinya panas ya, harus benar-benar panas. Nah, nggak lama lagi kita selesai masak. Jadi kalau toge dan juga daun bawang sudah masuk, artinya masaknya nggak boleh lama-lama lagi ya. Nah, sekarang kita siap sajikan. Nah, ini enak banget kalau pas lagi anget-angetnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep mie goreng yang praktis banget. Gampang banget bikinnya dan bumbunya cuma dirajang aja. Di sini aku siapkan mie sebanyak 1 bungkus. Kemudian mie-nya kita rebus terlebih dahulu. Jangan lupa ya Flavis, sebelum mie-nya dicemplungin, tetesin sedikit minyak supaya nanti mie-nya nggak lengket. Nah, masaknya nggak boleh lama-lama, cukup seperti ini aja supaya nggak terlalu lunak. Setelah itu kita tiriskan. Sini untuk bumbunya aku pakai cabai merah keriting. Di sini aku pakai sebanyak 15 karena ukurannya kecil-kecil Flavis. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas lagi, boleh tambahkan cabai rawit. Ini cabainya cukup kita iris-iris aja, irisnya serong-serong aja seperti ini. Jadi hari ini bumbunya itu nggak ada yang diulek, nggak ada yang dicincang, semuanya dipotong. Setelah itu tambahkan lagi bawang merah sebanyak 10 butir. Bawang merahnya juga cuma kita potong tipis-tipis aja seperti ini. Nah, selain ada bawang merah, kita tambahkan lagi bawang putih. Bawang putihnya cukup pakai 5 siung aja. Bawang putihnya juga cuman kita potong tipis-tipis. Pokoknya hari ini bikinnya gampang banget Flavis masaknya. Bumbunya itu cuma dipotong-potong dan cuma dicemplang-cemplung aja. Kalau semuanya sudah dipotong-potong, sekarang saatnya kita mulai memasak. Siapkan wajan dan juga minyak secukupnya ya. Di sini aku mau masaknya menggunakan wajan dan juga spatulanya dari Revel. Kalau minyak sudah panas, masukkan bawang, brambang dan juga cabenya. Kita akan tumis, aduk sebentar sampai nanti aromanya itu wangi banget. Dan sudah agak layu seperti ini. Sekarang saatnya kita masukkan sayur-sayurannya. Untuk sayurannya sini aku pakai kol sebanyak sak genggam aja dan juga kacang panjang 10 helai. Tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita tumis-tumis lagi sampai nanti setengah mateng. Kalau misalnya nanti sudah setengah mateng, baru kita sudah tadi kita rebus ya. Kalau misalnya mie-nya sudah masuk, tambahkan lagi kecap. Di sini aku pakai kecap manisnya sebanyak 3 sendok makan. Kalau misalnya Flavis nggak mau terlalu manis, boleh dikurangi. Kalau mie sudah masuk, kecap sudah masuk, artinya masaknya nggak boleh lama-lama lagi Flavis. Cuma tinggal diaduk-aduk aja sebentar, karena aku pengennya sayurnya juga tetap kriuk, mie-nya juga tetap kenyal, enak. Masaknya sebentar aja. Ini kira-kira seperti ini. Ini sudah matang, sekarang saatnya kita siapkan di meja makan. Nah, mie yang aku buat hari ini adalah resep mie goreng. Kalau misalnya di kampungnya Flavikasi lagi ada acara hajatan, entah itu ngawinin atau nyunatin. Nah, mie ini adalah salah satu lauk untuk pelengkap nasi berkatnya. Ini rasanya enak banget Flavis. Jadi mie ini biasanya dimaem pakai nasi. Jadi mie ini dipakai untuk lauk. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah.